Drama panas El Clasico berhasil diakhiri dengan hasil manis oleh Barcelona. Pasukan Hansi Flick sukses mempermalukan Real Madrid dengan skor 3-2 di partai final Copa del Rey. Keberhasilan ini nggak terlepas dari taktik cerdik yang dicanangkan oleh Hansi Flick. Sang pelatih sukses membuat El Real nggak berkutik meski ditinggal oleh Robert Lewandowski yang absen. Bahkan kesuksesan ini sudah sempat diramal oleh guru Flick saat di Bayern Munchen, yaitu Pep Guardiola. Bagaimanakah kehebatan Barcelona mempercepat ambisi treble winner? Mentalitas lawan yang sudah kendor sejak awal. Final Copa del Rey dipenuhi sejumlah drama panas jelang pertandingan. Real Madrid tiba-tiba ngambek dan memboikot pertandingan puncak tersebut. Terbukti El Real mogok mengikuti konferensi pers dan latihan terbuka sehari sebelum final. Drama ini semakin memanas karena Los Blancos nggak terima dengan sosok wasit yang kontroversial. Ricardo de Burgos banget saya diduga berat sebelah saat mengadili laga El Real. Sebab Los Blancos cuma menang 64% saat wasit berdarah Basque ini bertugas. Aksi kekanak-kanakan si putih langsung membuat Javier Tebas meradang. Apa yang dilakukan Florentino Perez adalah perebutan kekuasaan. Setelah para wasit resah terus diteror Real Madrid, Perez membalas dengan ngambek gak ikut latihan dan mau boikot Copa del Rey. Dia cuma mau sepak bola versi dia sendiri, cuit Tebas. RFIF juga naik darah dengan kelakuan Los Blancos yang baperan. Federasi Spanyol langsung mengancam Real Madrid diskors dari gelaran Piala Raja selama setahun. Gak heran El Real langsung melunak setelah diultimatum RFIF. Manajemen Los Blancos menolak mundur dari Piala Raja dan ingin berjuang hingga akhir. Real Madrid memahami bahwa nilai-nilai sepak bola harus menang, terlepas dari permusuhan dan kebencian yang hari ini sekali lagi ditunjukkan terhadap klub kami oleh para wasit yang ditunjuk mengadili partai final. Tulis pengumuman resmi Real Madrid. Kemenangan dramatis gagalkan ambisi besar Madrid. Barcelona berhasil memanfaatkan mentalitasnya untuk menguasai pertandingan sejak awal laga. Hasilnya Blaugrana terus-menerus melakukan serangan ke gawang Real Madrid. Petaka bagi Madrid mulai terjadi di menit ke-29 melalui gol cantik dari Pedri. Gelandang Spanyol tersebut melepaskan tendangan terarah ke ujung kiri gawang. Real Madrid sempat menyamakan kedudukan di menit 35 melalui Jude Bellingham. Sayangnya sang pemain sudah terperangkap dalam posisi offside terlebih dahulu. Alhasil Barcelona unggul 1-0 atas Real Madrid sampai akhir babak pertama. Pada babak kedua, Real Madrid sempat bangkit dengan membalikan keadaan menjadi 1-2. Los Blancos berhasil melakukan hal tersebut berkat gol Aurelien Tchouaméni dan Kylian Mbappé. Sayangnya kemenangan di depan mata harus sirna akibat kehadiran Ferran Torres. Winger asal Spanyol ini berhasil menyamakan kedudukan gak lama setelah gol Kylian Mbappé. Laga yang berakhir imbang akhirnya memaksa kedua klub untuk bermain di babak extra time. Jules Koundé berhasil jadi aktor kemenangan yang buat para fans Real Madrid menangis. Bek asal Prancis ini berhasil melepaskan tendangan keras yang gak mampu ditepis Thibaut Courtois di penghujung laga. Kemenangan Barcelona ini sukses buat Carlo Ancelotti geram melihat permainan anak asuhnya. Pasalnya pasukan putih baru terlihat bermain lepas di babak kedua. Namun pelatih asal Italia cukup murka melihat kelakuan yang dilakukan Antonio Rudiger. Ancelotti langsung memberikan tanggapan sarkas terhadap bek asal Jermannya yang mengamuk setelah laga. Kartu merah, saya tidak tahu siapa yang mendapatkannya. Saya tidak tahu apa yang terjadi di lapangan pada saat itu, ungkap Ancelotti. Di lain sisi, Hansi Flick merasa jumawa dengan permainan yang diperlihatkan Barcelona. Pelatih asal Jerman ini merasa timnya memang pantas mendapatkan kemenangan kontra El Real. Saya sangat senang untuk para penggemar, untuk tim kami, untuk staf pelatih, untuk semua orang, dan juga untuk klub. Itu benar-benar luar biasa. Mereka pantas mendapatkannya, dan saya sangat senang. Malam ini adalah momen yang hebat, meskipun babak kedua buruk. Dengan Barcelona kontra Real Madrid juga diwarnai sejumlah fakta menarik. Sebut saja seperti Blaugrana yang menggagalkan ambisi pasukan putih mengejar raihan trofi Copa del Rey. Selain itu, kemenangan ini juga menegaskan dominasi Barcelona pada Copa del Rey. Los Culés tercatat sudah memenangkan turnamen ini sebanyak 32 kali. Selain itu, piala ini juga menjadi balas dendam atas kekalahan Barcelona di final Copa del Rey pada musim 2013-2014. Saat itu El Real keluar menjadi juara setelah menaklukkan Los Culés 1-2.
Taktik cerdas Flick yang berbuah gemilang. Kehebatan El Barca di laga puncak gak terlepas dari kecerdasan Hansi Flick. Juru taktik 60 tahun ini pintar mencari bomber alternatif pengganti Robert Lewandowski yang cedera. Flick diketahui memainkan Ferran Torres sebagai ujung tombak serangan El Barca. Namun kecerdikan ini justru membuat pemain berjuluk El Tiburon ini tampil tajam. Ferran berhasil 7 kali menghajar gawang lawan saat dimainkan sebagai striker tengah. Kegarangan Ferran bahkan terlihat di laga final Copa del Rey. Pemain 25 tahun ini berhasil menyerangkan 1 gol ke gawang Thibaut Courtois. Hansi Flick juga cerdik meracik strategi pertahanan yang jitu. Terbukti El Real kesulitan menembus pertahanan Blaugrana sepanjang babak pertandingan waktu. Padahal Lamine Yamal dan kolega kerap memborbardir pertahanan Los Merengues. Sebut saja ketika Ferran Torres hampir mencetak brace di menit 107 sebelum dianulir wasit. Usut punya usut, Flick memasang 5 bek di babak perpanjangan waktu. Sebab Eric Garcia dimasukkan ex-pelatih Bayern Munchen tersebut sebagai pengganti Pedri. Garcia bahkan tampil moncar menjaga pertahanan skuad biru merah. Pemain 24 tahun ini berhasil mencatatkan 1 tackle bersih dan 3 aksi defensif. Ditambah lagi aksi ini turut membuat Jules Koundé berani tampil lebih menyerang. Terbukti Koundé langsung ngegas dan menjadi sosok penentu gelar Copa del Rey. Semakin dekat mencapai treble winner. Didapatnya gelar Copa del Rey membuat Barcelona berpeluang merengkuh treble winners. El Barca menjadi satu-satunya tim yang kini berjuang mendapatkan 3 trofi bergengsi musim ini. Sebut saja La Liga yang sangat mungkin diraih skuad Blaugrana dalam waktu dekat. El Barca hanya mampu mengamankan 3 kemenangan dari 5 laga sisa demi mengamankan gelar tersebut. Bergeser ke kompetisi Eropa, skuad Hansi Flick menjadi kandidat kuat juara Liga Champions. Apalagi Flick dianggap spesialis final karena tak pernah dikalahkan di 7 final beruntun. Belum lagi juru taktik 60 tahun ini mengaku langsung memfokuskan anak asuhnya menghadapi Inter Milan. Untuk hari ini para pemain saya boleh merayakannya. Untuk hari ini saja tidak apa-apa, tegas Flick. Kehebatan yang diraih Hansi Flick gak terlepas dari prediksi Pep Guardiola. Pelatih berkepala botak ini diketahui sangat akrab dengan sosok Flick. Mantan pelatih Barca ini bahkan meyakini Flick akan menyamai pencapaiannya meraih treble di Camp Nou. Saya berharap yang terbaik untuk Flick. Dia adalah orang yang luar biasa. Timnya adalah satu-satunya yang mendominasi dari atas sampai bawah. Dia punya kesabaran dan bisa menjadi juara. Potensi ini dilakukan di Barca akan selalu ada, ungkap Guardiola.